Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar baik biasa. Bu. Nah, ayo coba kita sama-sama Ibu mau lihat semangatnya. Kalau Ibu tanya, bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya? Oke, bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, makasih ya, karena memang Ibu lihat ini memang semangat sekali ini kelas 71. Karena tadi ya sebelum Ibu pergi ke sekolah atau ke tempat kerja itu ada hal yang Ibu itu kalau sekolah itu dia itu jual koran pas dekat Ibu ya Ibu belilah korannya karena kasihan. Terus Ibu tanya, kamu nggak sekolah? Enggak Bu, nggak ada biaya. Nah, lampu hijau pas jalan, Ibu kasihan Ibu terpikir masih ada anak seumuran segitu masih tidak sekolah, padahal umurnya masih kecil, kasihan sekali. Nah, dari situ kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu masih diberi keberuntungan bisa sekolah, bisa menuntut ilmu, bisa berjumpa dengan teman-teman. Kamu harus mensyukuri hal itu karena masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak seberuntung kamu. Jadi kamu harus semangat dalam belajar. Ya, seperti tadi kalau Ibu tengok itu 71 memang mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin ketua kelasnya Eko ya. Coba Iya, pimpin Ibu. doa Eko. Ya, baik. Saya izin memimpin ya, Ibu. Teman-teman, mari kita sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa tak pernah usai. Sudah, Ibu. Terima kasih Eko. Semoga setiap kegiatan yang kita lakukan dengan doa bernilai diberi keberkahan dan bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anak Ibu semuanya, ini Ibu cek kehadiran dulu ya. Nanti kalau Ibu absen silakan ucapkan hadir. Eko Prasetyo, Hadir, Ibu. Saptiani Indrawati, Hadir Ibu. Subarkah, Iswatun, Hadir Ibu. Nurvita Sari, Hadir Ibu. Selviaris, Hadir. Ahmad Indarto. Hadir Ibu. Minggu lalu Ahmad sakit ya? Ya, Bu, kurang enak badan. Kemarin sudah Oh, izin. sekarang udah sehat ya, alhamdulillah ya, bisa mengikuti pelajaran hari ini. COVID kali itu Bu. Enggak COVID. Sylvia Atmagandis, Hadir Ibu. Tina, Hadir Ibu. Winda. Hadir Ibu. Iya, hadir semua ya. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan semangat kamu dan semangat nasionalisme, untuk itu mari kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Yang lagunya lagu Bangun Pemudi Pemuda. Itu cocok untuk kamu ya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat anak Ibu semuanya? Udah Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Oke, Bu. kita nyanyi dengan semangat.
U2. Ujung masa yang akan Jadi tangguh Terima kasih Ananda Ibu semuanya nih Ibu. Lihat siswatun itu semangat sekali nyanyikan lagu pemudi-pemuda. harus dong Pakai Bu. gestur, pakai Kita kan pemudi-pemuda penerus bangsa Bu. Nah, itu harus kita contoh. Tidak semangat tapi Ibu berfokus. Iya, bagus sekali ya. Oke, anak-anak Ibu, materi di bab 4 mengenai peran daerah dan NKRI dalam masa memperjuangkan kemerdekaan. Nah, masih ada yang ingat? Kita review sedikit sebelum kita masuk ke pelajaran berikut. Itu kemarin kita masuk ke peran daerah. Ada yang ingat? Ini jaringan ya? Apa ya Bu? Sinyalnya kurang bagus. Oh, jaringan. Ya inilah kendalanya kalau kita belajar daring ya anak-anak Ibu ya. Iya Ibu. Iya Bu. Memang kan konteks kita jaringan ini. Ada yang bisa? Apa ya Bu? Lupa Bu. Coba Barkah. Biasanya ini refresh kali ini mengenai pelajaran minggu lalu. Bagaimana peran daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan pada minggu lalu? Teman-teman yang lain yang masih ingat boleh tunjuk tangan. Saya Bu. Iya, Sylvia, coba. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki peran masing-masing dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contohnya seperti perjuangan perlawanan daerah rakyat Maluku Bu untuk mengusir penjajah. Iya, benar sekali ya. Ada perjuangan daerah rakyat Maluku, ada peristiwa Rengas Dengklok, itu merupakan peristiwa-peristiwa di daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali ya Silvi, itu masih ingat sekali pelajaran minggu lalu. Nah, Ibu semuanya, untuk hari ini kita akan masuk kepada materi peran daerah dalam NKRI saat ini. Kalau kemarin kan kemerdekaan, kalau sekarang kan kita sudah merdeka. Bagaimana peran daerah saat ini? Nah, kalau Ibu contohkan, Ibu analogikan peran daerah dalam
NKRI itu seperti sebuah kelas, itu Ibu anggap aja ini kelas di 71 ya. Nah, tentu di dalam kelas itu ada yang namanya struktur kelas. Di dalam struktur kelas itu ada perangkat-perangkat, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, masing-masing perangkat ini memiliki perannya masing-masing. Nah, di sini siapa ketuanya? Eko ya? Iya, Udah Ibu. ganti Bu, Barkah Bu. Eko semester lalu. Oh, iya ya. Barkah, peran kamu sebagai ketua apa? Peran saya yaitu mengatur supaya tertib. Kemudian kalau pelajaran kosong saya paling cepat cari gurunya. Ya, nanti bisa dapat pelajaran. Peran saya Suaranya kecil. Suaranya kecil. Di sini Memimpin yang doa. jadi sekretaris bendahara Sylvia ya. Iya Bu, aku Sekretaris. sekretaris Apa Bu. tugasnya? Perannya. Aku suka mencatat catatan-catatan di papan tulis Bu. Iya yang ya, diperintahkan disuruh oleh guru guru. mencatat ya. Iya Nah, Bu. itu Terus mengisi dalam hal sehari-hari. jurnal harian Bu. Oh iya, kalau bendahara? Tagih uang kas Bu. Oh iya, Memegang itu uang bendahara ya, jadi rentenir di kelas. Nah, sama halnya daerah. Daerah itu memiliki perannya masing-masing. Nah, sebelum Ibu lanjut, ini Ibu akan lihat ada bisa dilihat anak Ibu semuanya? Sudah terlihat? Terlihat sudah Bu. Ya. Nih, tujuan pembelajaran kita pada kegiatan hari ini yang pertama nanti melalui metode diskusi kelompok. Nanti kita menggunakan model PBL ya. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur terhadap daerah sebagai bagian peserta didik dapat menunjukkan kepedulian terhadap karakteristik daerah terhadap tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI dengan baik. Kemudian yang keempat, peserta NKRI dengan baik. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan masalah berkaitan dengan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI dengan baik. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, nah coba dulu Ibu lihat semangatnya lagi, kita coba nyanyikan lagu kalau senang hati ya, dengan penuh semangat ya. Ya, Oke, Bu. 3, 2, 1. Kalau kami tepuk tangan, senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau Tepuk senang tangan. hati, tepuk tangan. Bilang hore, hore. Hore. Kau senang hati bilang hore. Bilang hore. Iya, makasih anak. Suara ibunya kok nggak ada ya teman-teman? Mohon maaf, Ibu, suaranya hilang.
Bu Reza suaranya tidak ada. Ya, tadi Bu terpental ya, ini masalah jaringan juga ini. Masih Tapi tadi kayaknya nggak PPT-nya udah stabil muncul, ya. Ibu. Ibu share kembali ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ini dia judulnya, tadi tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan ya. Ini karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Untuk bahan ajar itu bisa kamu ambil di Classroom, itu udah Ibu letakkan di Classroom. Ya, ini masih ada yang belum masuk di Classroom? Rasa Ibu udah ya, karena Udah di semua, anggota Bu. pesertanya udah 40. Nah, silakan di-download, kemudian coba kamu baca dulu materi kita atau bahan ajar kita pada hari ini. Ya, Bu, udah. Nah, coba Selviaris dibaca. Baik, Ibu. Yang mana nih, Bu? Ini. Oh, ini. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Yang pertama, kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Yang kedua, menurut pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iya, makasih ya Selvi. Nah, ada yang paham tidak dengan kata-kata ini? Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah, tuh ya, setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia. Artinya apa? Meskipun setiap daerah Ibu contohkan memiliki peran dalam, contohnya Riau memiliki kekayaan alam itu minyak bumi terbesar nomor 1 di Indonesia. Nah, itu bukan serta-merta hanya milik Riau saja, tapi ini sesungguhnya itu merupakan kekayaan dan potensi untuk seluruh bangsa Indonesia. Makanya di sini peran daerah dalam kerangka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini juga dikatakan dalam pasal 33 ayat 3 Republik Indonesia, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari situ. Coba Ananda Ibu, ini sudah tepat atau tidak? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah itu sudah tepat? Ibu, saya mau tanya dong. Iya, coba. Iya, Sakti. Kekayaan alam itu contohnya selain misalnya yang tadi Ibu jelaskan, apa lagi, Bu, salah satunya? Kekayaan alam itu berarti kekayaan alam ya. Tadi Bu contohkan di Riau, minyak bumi. Nah, kemudian kalau di Tembilahan itu ada kelapa sawit juga. Itu juga kekayaan alam. Air itu kekayaan alam juga ya. Iya, ada lagi. Nah, kalau tidak ada, lanjut. Nah, otonomi daerah. Ada yang pernah dengar kata otonomi daerah? Apa itu otonomi daerah? Pernah, Bu, dengar, Bu. Mengatur daerahnya sendiri, Bu. Pernah, Bu. Iya, apa Barka? Kalau pernah dengar apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah pembagian wewenang kepada pusat kepada daerah, kepada pusat, dari pusat ke daerah, Bu. Iya, Jadi, benar ya. Ada kalau nggak lagi salah yang begitu lain? sih. Itu, Bu, daerah dikasih kebebasan, Bu, wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, Bu. Iya, jawaban Barka sama Selvi itu bagus sekali ya. Coba kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, otonomi daerah itu ini merupakan juga salah satu peran daerah. Otonomi daerah adalah hak suatu daerah itu untuk mengatur sendiri daerahnya masing-masing.
baik dari segi pemerintahannya, dari segi mengelola sumber daya alam, mengelola sumber daya manusianya, itu ada hak otonomi, tapi tetap berprinsip kepada pusatnya atau sentralisasi, itu tidak boleh bertentangan, ya. Nah, ini konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, baik itu melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Ini dalam lingkup kecilnya di daerah, ya. Nah, ini secara umum peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, coba bacakan Iswatun. Siap. Ya. Peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha. Yang kelima, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah, Ibu. Ya, ini adalah contoh peran daerah ini secara umum, ya. Nah, tadi kan tujuan pembelajarannya itu berdasarkan tempat tinggal. Nah, sekarang kan kita tinggal di Riau. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana peran daerah Riau dalam NKRI saat ini? Ini hampir sama. Apa peran daerahnya? Bagaimana peran daerah Riau? Saya, Bu, Iya, coba Eko. mungkin peran pemerintah daerahnya itu bisa memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk rakyat, Ibu. Iya, bagus Contohnya sekali itu ya. seperti pelayanan bangunan bencana alam, pelayanan kesehatan, Ibu. Iya, ada lagi yang mau menambahkan? Itu benar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Ibu. Iya, Sapti. Iya, salah satunya perannya yaitu dibukanya tempat wisata, dibaguskannya sehingga mancanegara bisa masuk, Bu. Dan kita jadi senang pergi ke Riau, Bu, karena sekarang sudah bagus tempat wisatanya. Iya, benar sekali ya. Selain wisata ini juga ada mall-mall banyak, kan? Oke, nah nilai-nilai yang sangat penting oleh generasi muda. Yang pertama itu ada persatuan dan kesatuan, kemudian nilai perjuangan, yang ketiga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi setiap daerah itu kan memang memiliki potensinya masing-masing. Nah, itu tidak serta-merta untuk daerah itu saja, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai kepedulian terhadap kemakmuran umum atau sesuai dengan tujuan nasional yang terdapat dalam undang-undang. Nah, setelah ini, coba ini ada video, nanti Anda Ibu perhatikan, nanti dari video ini itu akan ada tugas yang kamu beri kesimpulan, nanti dari video ini akan ada tugas yang Ibu berikan. Perhatikan ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi. Minyak bumi dijuluki juga sebagai emas hitam, yaitu cairan kental berwarna coklat pekat atau kehijauan yang mudah terbakar, berada di lapisan atas dan ditemukannya di beberapa area di kerak bumi. Sumber daya alam minyak bumi tersebar tidak merata di beberapa daerah di Indonesia. Berikut adalah 7 provinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia.
Kira-kira di mana saja lokasinya? Nomor 7, Papua Barat. Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki luas sekitar 102.955,15 km persegi. Karena memiliki wilayah yang luas, maka sumber daya alam khususnya minyak bumi juga cukup banyak. Papua Barat mampu menghasilkan 14.812 barel per hari, terdiri dari 8.243 barel minyak mentah dan 6.568 barel kondensat. Nomor 6, Sumatera Selatan. Blok minyak di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Lematang, Ogan Komering, Rimau, South Hand Central Sumatera, Pendopo, dan Raja Blok. Total jumlah produksi minyak di Sumatera Selatan mencapai 41.057 barel per hari. Nomor 5, Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia, memiliki kandungan minyak mentah yang cukup melimpah. Sektor pertambangan yang cukup populer di Jawa Timur adalah Blok Cepu dan Blok Berantas. Blok Berantas merupakan area penambangan yang kini menjadi lumpur di Sidoarjo. Ladang minyak di provinsi ini cukup banyak. Total minyak yang dihasilkan 52.616 barel per hari. 52.290 barel minyak mentah dan 326 barel kondensat. Nomor 4, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan luas lautan 95% dari luas daratannya, hanya memiliki sebagian kecil daratan. Akan tetapi kekayaan alam, terutama kandungan minyak bumi di daerah ini sangat melimpah. Karena daratannya sedikit, sebagian besar minyak bumi di daerah ini terdapat di laut atau dikenal dengan istilah offshore. Blok offshore yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 blok, yaitu Natuna Sea Blok A, Natuna Sea Blok B, dan South Natuna Blok A. Jika dijumlahkan total minyak bumi dari Kepulauan Riau adalah 59.210 barel per hari, ditambah kondensat 2.365 barel. Nomor 3, sektor Laut Jawa. Sumur minyak offshore pada Laut Jawa dapat dikategorikan sebagai sumur minyak yang netral atau tidak diklaim oleh provinsi manapun. Blok offshore yang terdapat di Laut Jawa terbentang dari ujung Sumatera Selatan hingga Jawa Barat. Nah, jika produksi sumur-sumur yang ada di Laut Jawa digabungkan, diperkirakan dapat menghasilkan 65.154 barel per hari. Terdiri dari 62.130 barel minyak mentah, sisanya adalah 3.024 barel kondensat. Nomor 2, Kalimantan Timur. Kota penghasil minyak bumi terbesar selanjutnya ada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Cadangan minyak bumi di lokasi ini cukup baik, sehingga daerah ini dijuluki sebagai kota minyak. Lokasi pengeboran minyak bumi di provinsi ini terdapat di daerah Sanga-Sanga, Lamburungan, Kutai, dan Blok Mahakam. Total kapasitas produksi dari semua sumur tersebut mencapai 134.626 barel per hari, terdiri dari 60.331 barel minyak mentah dan 74.925 barel kondensat. Nomor 1, Provinsi Riau. Urutan pertama sebagai provinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau memasok sepertiga dari total produksi harian minyak bumi di Indonesia. Terdapat 6 blok minyak bumi di provinsi ini, yaitu Siak Blok, Rokan, Mountain Front Kuantan, Selat Panjang, Malacca Strait, dan Coastal Plain and Pekanbaru.
Dari seluruh blok minyak tersebut, blok Rokan merupakan blok terbesar karena memiliki giant field atau ladang minyak yang berukuran besar. Total produksi minyak bumi dari Provinsi Riau mencapai 365.827 barel per hari. 359.777 barel minyak mentah dan 6.050 barel kondensat. Salah satu kelebihan minyak mentah yang dihasilkan dari Provinsi Riau yaitu memiliki viskositas yang sangat baik, sehingga dikategorikan sebagai minyak mentah terbaik yang dimiliki Indonesia. Nah, demikianlah informasi. Nah, itu sekilas informasi mengenai daerah di provinsi. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan dulu mengenai video yang tadi? Saya Bu. Iya, Nurfi. Ya, tadi dari video yang Ibu tampilkan itu menjelaskan tentang daerah-daerah yang memproduksi minyak bumi. Nah, di situ juga ada yang pertama Bu, daerah saya sendiri Riau. Menjadi produksi minyak bumi yang paling pertama. Ada daerah saya juga Bu, Rokan. Itu yang paling banyak menghasilkan minyak. Makasih Bu. Ya, bagus sekali ya, bahwa intinya di situ Riau penghasil minyak terbesar nomor 1 di Indonesia. Nah, sekarang Ibu tampilkan lagi. Nah, tadi udah nampak anak-anak Ibu? Belum Bu. Belum. Belum. Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah? Solar kosong. Lihat Bu. Nah, tadi kan dikatakan kalau Indonesia itu memiliki sumber daya alam khususnya minyak itu terbesar, apalagi di Riau. Ini nampak ada gambar solar, bacanya solar kosong ya. Nah, itu di belakang, ini rasanya familiar ya, itu di belakang gedung warna biru itu sekolah kita ya. Nah, ini solar kosong. Ini juga nih di Jalan Arifin. Minyaknya juga kosong. Ini ada mobil ngantri untuk beli minyak. Nah, tadi kan di video dikatakan bahwa memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya itu minyak bumi ini. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Terjadi kelangkaan minyak, terjadi kekosongan, masyarakat susah untuk mencari minyak. Bahkan Ibu pernah mengalami susah untuk mencari bahan bakar minyak sampai Ibu tidak pergi kerja karena sulitnya mendapatkan minyak. Kemudian pernah dengar tidak mak-mak ngantri beli minyak minyak goreng, bapak-bapak ngantri beli minyak solar. Ada tidak dengar? Ada Ibu. Ada Bu. Apa bisa terjadi? Nah, inilah tugas kamu nanti yang akan kamu analisis dan kamu kerjakan di LKPD. Ya, ini LKPD-nya sudah Ibu bagikan juga di classroom. Ini kerja kelompok ya, bukan pribadi. Kelompoknya masih kelompok yang minggu lalu itu ada 4 kelompok. Ya, silakan dibuka dan dikerjakan. Ibu beri waktu itu 30 menit, ya. Bu, kelompoknya nggak boleh ganti ya? Aku malas Bu sama Sakti terus Bu. Ya Bu, saya juga bosen Bu, sama selfie Aris mulu Bu. Satu udah siap? Kayaknya Udah, kelompok Bu, 1 udah. Barka udah siap ya? Nah, coba presentasikan Barka. Siap Bu. Atau kelompok 2 Sylvia ya? Barka Sylvia ya, kelompok 2. Coba Sylvia. Ya, ini Sylvia dulu Bu, yang mewakili Bu. Iya, boleh. Baik, saya dulu ya Bu. Ya. Nah,
Menurut kelompok 2, berdasarkan hasil diskusi, dari video yang ditayangkan, bahwa kekayaan alam Indonesia sangat melimpah dan itu merupakan hal yang harus disyukuri oleh warga Indonesia. Dan jika dikaitkan dengan artikel yang ditampilkan, yaitu tentang kelangkaan BBM, memang kalau dilihat dan diperhatikan itu memang sangat langka, apalagi hal terdekat dilihat di tempat tinggal kita, Bu. Kemudian seperti membeli BBM masih ngantri, bahkan banyak yang kosong. Sedangkan Riau merupakan penghasil minyak bumi terbesar nomor 1 di Indonesia. Analisis masalah yang terjadi yaitu kelangkaan minyak atau BBM yang terjadi di berbagai daerah, terutama di Riau. Dan masalah tersebut terjadi yang pertama dikarenakan pemasukan minyak yang kurang. Kemudian yang kedua minyak bumi minim. Ketiga kurangnya infrastruktur penyaluran BBM. Yang keempat adanya kuota BBM subsidi. Yang kelima pesatnya pertumbuhan masyarakat di suatu daerah. Yang keenam semakin banyaknya kendaraan sehingga berbanding terbalik terhadap BBM. Itu Bu presentasi dari kelompok 2. Iya. Kelompok 2. Nah, kelompok lain silakan tanggapi atau bertanya karena dari presentasi ini Ibu akan ngambil nilai keterampilan kamu ya. Ibu akan mengamati. Silakan mau bertanya ke kelompok 2, menanggapi. Udah Bu, paham Bu. Iya, udah paham ya? Nah, bagus sekali ya kelompok 2 itu penjelasannya udah sangat bagus sekali. Nah, coba karena semua kelompok sudah tampil, kelompok 1, 2, 3, 4 juga sudah tampil. Nah, coba kita kasih jempolnya untuk diri sendiri dan untuk semua kelompok. Jempol kiri, jempol kanan, mantap. Nah, karena semuanya sudah tampil, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada Bu. Mengenai 4 kelompok tadi yang tampil? Ada Bu Winda Bu. Ya, coba Winda. Nah, jadi berdasarkan penampilan dari teman-teman tadi, ada 4 kelompok yang tampil dan berdasarkan penjelasan dari Bu Reza, dapat kita simpulkan bahwasannya setiap daerah memiliki perannya masing-masing dalam NKRI. Seperti kita yang tinggal di Riau, Riau memiliki sumber daya alam minyak bumi terbesar di Indonesia. Nah, jadi Riau bisa mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki demi tercapai tujuan negara Indonesia. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk Winda. Nah, ini karena waktu kita juga tinggal sedikit. Nah, coba kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Apa yang kamu dapatkan atau apa yang tidak kamu mengerti dari kegiatan kita pada hari ini. Ibu belum dengar suara Vina ya? Ya, Mbak Bu. Vina. Yang kita pelajari mengenai sumber daya alam, Ibu, yang harus kita kembangkan. Iya, ada lagi? Iya, Bu. Winda lagi, Bu. Iya, Winda. Iya, kalau refleksi untuk pembelajaran hari ini, saya jadi tahu bahwasanya Riau itu adalah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Sebelumnya saya tidak tahu, Ibu. Jadi Iya, pembelajaran hari ini sangat bermakna. Terima kasih, Bu Reza. Iya. Oke, anak-anak Ibu semuanya, ini waktu tinggal 5 menit. Nah, untuk melihat sampai di mana pemahaman kamu, nanti kamu coba kerjakan soal evaluasi itu sudah ada di Classroom ya. Sama yang tadi itu kan LKPD itu tentang tugas kelompok. Nah, ini tugas individu. Silakan nanti buka Classroom-nya dan kirim nanti sampai jam 23.59 ya. Nah, Siap, Bu. pembelajaran minggu depan itu silakan kamu buka buku bab masih tetap bab 4 itu halaman 50 tentang bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang tahu lagu Soleram? Tahu, Bu, tahu. Tadi kan lagu wajib, sekarang kita nyanyikan lagu daerah kita ya, lagu Soleram. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Soleram,
Soleram anak yang manis, anak manis, Janganlah ditiup saya kalau dicium merah pipinya, Janganlah dicium kalau dicium merahlah pipinya. Terima kasih anak ibu semuanya yang selalu besok semangat. hati tepuk tangan. Terima kasih Bu Reza. Coba sebelum ditutup ya, pimpin doa dulu. Eko, sebelum Iya ditutup. Ibu. Mari teman-teman sebelum menutup kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, agar pembelajaran pagi hari ini bermanfaat yang diterangkan oleh Bu Reza, mari teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa tak pernah usai. Ampun, terima kasih. Sudah selesai, Bu Akhiri Reza. ya. Terima kasih Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu Reza. Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.